Hai guys, welcome back to my channel, Diano Gustin. Kita kembali lagi di Diano Story. Di Diano Story kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah misteri yang dialami oleh seorang pendaki. Jadi ada seorang pendaki yang bernama Ube, dan dia mengalami kisah misteri pada tahun 2009. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu bahwa kisah dari pendaki Ube ini ada di kanal YouTube RJL5 dan aku rangkum dan aku bahas di Diano Story kali ini. Jadi buat kalian yang pengen lihat atau dengar ceritanya langsung dari si pendakinya langsung, kalian bisa langsung lihat di channel YouTube RJL5 ya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi kisah horor yang dialami oleh pendaki yang bernama Ube ini dialami pada tahun 2009. Sebelumnya aku kasih tahu dulu bahwa Ube di sini adalah solo hiking ya. Jadi pendaki tunggal, dia mendaki Gunung Semeru sendirian. Dan kisah horor ini dialami Ube di Gunung Semeru. Nah, jadi kisah horor ini dialami Ube berawal dari Ube bertemu dengan sekelompok pendaki kayak gitu, ada cowok dan cewek, dan saat itu segerombolan pendaki yang ditemui Ube ini mengalami masalah ya. Jadi ada satu wanita, pendaki wanita yang mengalami menstruasi atau haid, dan mereka kan meyakini ya bahwa di gunung itu tidak boleh menstruasi, atau wanita yang haid dan menstruasi itu tidak boleh naik gunung, apalagi gunung dengan sejuta mitos seperti Gunung Semeru guys. Nah, kali itu mereka kebingungan karena di situ kita mikir logika aja kalau wanita haid itu pasti mengalami yang namanya mood booster tuh melemah. Jadi kecapean, gampang capek, gampang marah, terus abis gitu belum lagi nanti sendi-sendi sakit, perut kalau bahasanya dilep kayak gitu-gitulah ya, banyak itu secara logika. Tapi kalau secara gaib, kalau kita mau mikir secara gaib itu banyak banget. Jadi bisa kesurupan, bisa dikintilin hantu kayak gitu-gitulah guys. Jadi mereka tuh sadar bahwa itu tidak bisa diteruskan dan mereka memutuskan bahwa si cewek ini tuh harus turun. Jadi cewek ini tuh kita sebut di sini bernama Bunga ya. Ya udah deh turun, tapi dia nggak berani turun sendirian. Dan sedangkan pimpinan dari kelompok tersebut itu bingung. Dia nggak mungkin ngantar juga karena dia nggak mungkin si leadernya ini, leader dari kelompok tersebut nggak mungkin meninggalkan kelompoknya yang sudah berada di atas ini guys. Jadi bingung mereka dan akhirnya pada saat itu Ube mendengar hal itu dan ia tanya ada apa gitu. Akhirnya mereka menceritakan kejadian tersebut bahwa ada satu pendaki cewek dari mereka yang menstruasi dan harus turun, tetapi mereka kebingungan siapa yang akan mengantar ke bawah kayak gitu. Dan Ube pun berinisiatif untuk sama aku aja yuk, aku juga mau turun aja. Lagian Ube ini juga merasa bahwa dia sudah berkali-kali ke Gunung Semeru gitu. Dan dia, memang si Ube ini itu guys pendaki sejati gitu guys ya. Jadi dia itu udah dari gunung ini ke gunung ini gitu. Bahkan dia menceritakan bahwa saat dia naik ke Gunung Semeru itu dia telah naik ke 2 gunung sebelumnya. Jadi dia tuh kayak maraton daki gitu loh guys. Jadi dia tuh mendaki gunung tuh secara maraton berturut-turut gitu. Ube ini mengaku bahwa dia bekerja memang untuk melakukan perjalanan pendakian kayak gitu. Jadi kalau uangnya habis dia kerja lagi, terkumpul uangnya dia mendaki lagi kayak gitu guys. Nah, saat itu dia memang merasa bahwa aku udah berkali-kali kesini dan aku juga bisa kapanpun kesini gitu. Jadi dia merasa si cewek ini, Bunga ini lebih membutuhkan bantuan dari dia. Jadi dia mengesampingkan gitu muncaknya. Karena sesama pendaki itu guys, mereka itu biasanya punya prinsip bahwa pendaki sejati itu dia akan berusaha semampu mereka untuk menolong sesama pendaki yang lagi kesusahan di atas gunung. Jadi Ube pun menjalani prinsip itu ya, bahwa dia akan menolong si Bunga ini untuk turun ke base camp Ranupani. Dan dia pun sudah lihai ya untuk naik ke jalur Gunung Semeru. Jadi dia santai-santai aja gitu mau turun. Pikirnya dia itu nggak bakal lama gitu nyampe ke base camp Ranupani gitu guys. Saat itu adalah sore hari dan mereka ngerti kalau mereka bakalan menghadapi malam hari di tengah perjalanan mereka ke Ranupani. Tetapi saat itu perjalanannya itu nyantai banget karena cuacanya itu lagi mendukung dan benar-benar cerah gitu ya. Tetapi karena keadaan dari si Bunga ini, wanita ini tuh sedang haid atau menstruasi, jadi mereka mengalami gangguan-gangguan gaib yang cukup banyak ya di dalam perjalanan menuju Ranupani itu. Jadi Bunga ini waktu nyampe ke pos 3, waktu turun udah nyampe pos 3 ya, dia mengalami
penglihatan wanita, sosok wanita yang memanggil-manggil dirinya guys. Jadi ada yang memanggil-manggil untuk minta tolong gitu. Dia tuh lari sekencang mungkin ke arah wanita tersebut. Tetapi untungnya si Ubay ini mengingatkan bahwa kamu ini bukan melihat wanita, kamu ini melihat sosok gaib gitu. Si Bunga pun ngeyel, dia nggak mau berhenti. Katanya itu ada yang manggil aku kak, itu ada yang manggil aku kak, kayak gitu. Dan akhirnya si Ubay ini tuh menarik tangannya, tangannya tuh ditali di tangannya si Ubay. Jadi mereka ini udah jadi satu kayak gitu karena ditali. Karena saking Ubay itu saking bener-bener wah nih nggak beres nih, cewek ini pasti kena gangguan karena dia lagi menstruasi kayak gitu. Jadi Ubay udah paham. Dan untungnya pada saat itu si Bunga ini menurut apa kata si Ubay. Jadi dia nurut aja tangannya ditali. Karena kalau nggak kayak gitu dia pasti udah masuk ke jurang guys. Karena saat itu Ubay menceritakan bahwa arah lari dari si Bunga ini tuh bener-bener mau meloncat ke jurang kayak gitu guys. Jadi udah pokoknya genting banget suasananya saat itu. Si Ubay sampai menali ke tangannya tuh bener-bener udah nggak bisa dikasih tahu si Bunganya itu guys, karena kayak udah orang kesurupan gitu loh. Nah, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dari pos 3 tersebut. Mereka melanjutkan perjalanan dan hari pun sudah mulai gelap ya guys, sudah mulai kayak menuju gelap gitu, tapi belum malam banget. Dan saat itu di tengah perjalanan Ubay melihat api. Jadi api itu yang apinya tuh terbang kayak gitu guys. Jadi dia tuh mengira bahwa itu adalah Banaspati. Banaspati itu ada api terbang gitu ya, makhluk gaib, makhluk astral yang berbentuk api gitu guys. Dan dia pun udah pikiran udah kacau kayak apalagi ini kayak gitu. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan aja karena pada saat itu api yang dilihat itu masih jauh. Dan menurut pengakuan Ubay, si Bunga ini juga melihat guys. Saat itu Bunga juga ditanya oleh Ubay kalau apa kamu melihat ada api di situ, dan Bunga pun mengiyakan bahwa ia melihat sebuah api yang terbang, tapi posisinya tuh masih jauh ya guys. Jadi mereka melanjutkan perjalanan. Saat mereka mulai mendekati si api tersebut, api pun semakin terang, semakin dekat, dan ternyata dugaan si Ubay itu salah guys. Itu bukan Banaspati. Jadi ternyata yang dilihat Ubay dan si Bunga ini adalah sekelompok orang yang memakai baju kerajaan. Jadi kalau cewek itu pakai kebaya, terus kalau cowok itu pakai baju semi-semi kerajaan kayak gitu, dan mereka membawa obor. Para cowoknya juga membawa parang, dan si cewek-ceweknya ini memakai bunga kantil ya di rambutnya. Terus pakai tusuk konde, di konde gitu gede-gede, dan mereka tuh bener-bener kayak dari zaman kerajaan zaman dulu gitu ya. Jadi yang dilihat si Ubay dari tadi kayak api itu memang benar api dari obor yang dibawa sekelompok orang ini guys. Nah di situ Ubay curiga banget, ini nggak mungkin orang nih kalau kayak gini bentukannya, karena dia bener-bener bukan kayak orang zaman sekarang. Sekelompok orang ini kayak orang zaman dulu banget, zaman kerajaan, dan nggak mungkin ada di masa sekarang guys. Jadi pakaiannya tuh tradisional, mereka bawa obor, terus mereka juga bawa parang, bawa tombak. Yang cewek-cewek juga pakai kebaya, pakai konde, terus pakai bunga kantil atau bunga melati ya. Jadi benar-benar nggak mungkin banget di zaman sekarang ada sekelompok orang seperti itu kan. Nah lebih tepatnya itu kayak sekelompok orang yang akan melakukan ritual saat itu ya. Di tengah kelompok tersebut ada satu orang yang tidak memakai baju, dia hanya menggunakan celana aja, dan dia itu seperti terintimidasi. Dan hal yang mengerikan pun terjadi, dilihat oleh mata kepala si Ubay dan si Bunga ini guys. Jadi si pria yang tidak memakai baju ini dia dimutilasi. Nah kalian ingat kan aku tadi bilang kalau salah satu dari mereka, bukan salah satu dari mereka, banyak dari mereka yang membawa parang dan tombak, ada juga kayak celurit gitu. Nah pria yang tidak memakai baju ini kakinya tuh ditebas. Oh my god. Terus abis gitu kaki satunya lagi. Jadi dua-duanya kakinya tuh ditebas. Saat itu pria yang tidak memakai baju ini tuh benar-benar pasrah. Dia kayak menyerahkan hidupnya kepada mereka. Jadi di situ dia nggak kesakitan, nggak apa, dia benar-benar pasrah ya. Dan di situ Ubay udah mulai lemes, si Bunga juga udah mulai gemeteran, nggak kuat ngelihat itu. Habis itu nggak selesai di situ, si pria tidak memakai baju ini juga ditebas tangannya, dua-duanya ditebas tangannya, abis. Rombongan tersebut pun membabi buta guys. Mereka membabi buta menyiksa pria yang tidak memakai baju ini.
setelah semua badan ditebas dan dimutilasi, terakhir adalah leher. Jadi pria yang tidak memakai baju ini tuh digorok lehernya sampai putus, dan ia pun tidak merasa kesakitan dan tidak berteriak, dia pasrah. Dan saat itu yang dilihat Ubay itu bukan langsung kematian. Jadi si pria yang tidak memakai baju ini tidak langsung meninggal. Jadi dia tuh masih kayak melek gitu ya, matanya masih terbuka dan masih gerak-gerak. Itu serem banget gak sih? Ya ampun. Jadi gerak-gerak dan masih apa ya, bahasa Jawanya tuh kejat-kejat gitu loh. Jadi badannya tuh kayak kejang-kejang gitu loh guys. Dan dia tuh melotot kayak gitu, serem banget sih. Beberapa kali perkataan dari mereka, jadi si kelompok gerombolan ini tuh bilang, Nippon harus mati. Nah memang pada saat itu pria yang tidak memakai baju ini tuh dia kayak sipit gitu ya. Entah itu Jepang atau Cina. Yang jelas para kelompok ini tuh bilang bahwa Nippon harus mati. Dan si pria yang tidak memakai baju ini menjawab, bunuh saja aku. Nah itu kata-kata yang keluar dari mulut si pria yang dimutilasi ini guys. Jadi dia terus mengatakan kata-kata bunuh saja aku, bunuh saja aku. Tadi kan aku bilang ya bahwa setelah digorok lehernya itu dia nggak langsung meninggal, dia masih kejang-kejang dan masih melek gitu ya. Nah setelah itu guys, ada nenek-nenek yang keluar dari kerumunan masyarakat yang memakai baju tradisional ini. Nenek-nenek yang sudah tua sekali, berambut putih panjang dengan bungkuk gitu ya. Dia keluar dari kerumunan dan dia membawa minyak tanah dan korek. Jadi si mayat yang sudah dimutilasi ini, yang sudah digorok ini tapi masih kejang-kejang, disiram minyak tanah dan dibakar oleh nenek tersebut. Wah, gila sih. Dan itu mereka kerumunan masyarakat yang memakai baju tradisional ini pun melihat dengan keji gitu ya. Dan saat itu Ubay dan Bunga pun menyaksikan semua itu dengan apa ya, lemas gitu guys, lemes banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan saat itu untuk pertama kalinya si Ubay ini, pertama kalinya dalam hidupnya ia pingsan. Jadi saat melihat dibakar itu dia pun pingsan, si Ubay ini pingsan, dan si Bunga inilah yang akhirnya membangunkan si Ubay. Akhirnya mau nggak mau kan mereka tetap melanjutkan perjalanan ya, harus melanjutkan perjalanan dan melewati rombongan tersebut. Rombongan yang menyeramkan tadi guys. Ubay dan Bunga pun mengucapkan salam ke rombongan tersebut untuk permisi lewat kayak gitu. Beberapa dari mereka tuh diem aja, tapi ada satu dari mereka yang tersenyum. Dan setelah melewati rombongan tersebut begitu aja, si Ubay pun noleh guys, noleh lihat ke belakang dan rombongannya pun udah hilang. Jadi sekelompok orang yang mengerikan tadi sudah hilang dan tidak ada bekas apapun. Dan di situ Ubay pun merasa bahwa ini sudah tidak benar, ini sudah merasa janggal sekali. Bahkan perjalanan mereka pun yang harusnya dari Ranukumbolo ke Ranupani itu hanya memerlukan waktu 3 jam, mereka merasa berbeda banget. Jadi perjalanannya itu lebih lama. Terus abis gitu juga tidak ada seorang pun, siapapun pendaki lain yang naik ataupun turun. Dan tidak ada suara lain kecuali suara hutan dan suara-suara yang mengerikan di hutan tersebut. Jadi sunyi sekali. Di situ Ubay udah merasa wah ini kayaknya nggak bener nih. Dan ternyata firasat Ubay pun benar. Jadi mereka ini tersesat guys. Bukan ke jalur yang harusnya mereka lewati untuk turun ke base camp Ranupani, tetapi mereka ini melewati tersesat di jalur Aye-Aye. Jadi jalur Aye-Aye ini adalah jalur yang sudah tidak dipakai lagi. Jadi jalur ini tuh jalur kuno ya, jalur pendakian kuno zaman dulu yang sering dipakai oleh masyarakat kuno untuk melakukan ritual di Ranukumbolo. Jadi jalurnya tuh lewat itu guys, lewat jalur Aye-Aye tersebut. Nah mereka tersesat di jalur Aye-Aye tersebut guys. Nah saat itu Ubay tersadar, dan untungnya juga si Ubay ini yang aku jelasin tadi kan ya, dia adalah pendaki sejati ya, sudah pro gitu loh guys. Jadi dia tahu jalur, tahu cara menyikapi saat tersesat seperti apa kayak gitu guys. Nah jalur Aye-Aye ini adalah jalur yang terkenal sepi sekali dan sangat sempit karena banyak banget pohon-pohon tinggi dan gede-gede di kanan kirinya yang saling berhimpitan. Kondisi badan si Ubay dan Bunga pun mulai lelah karena malam pun juga udah mulai larut guys. Dan banyaknya gangguan-gangguan di jalan ini membuat mereka panik
apalagi mereka tersadar bahwa mereka tersesat. Udah makin panik ya si Ubay. Tapi tidak ada jalan lain karena jika kembali pun itu akan sangat melelahkan. Jadi mereka memutuskan untuk lanjut aja cari jalan untuk turun ke base camp Ranupani. Dan saat mereka terus menyusuri jalan, ternyata di tengah perjalanan itu mereka menemui, bahkan lebih tepatnya tuh dihadang guys, dihadang oleh kuntilanak merah. Jadi si Ubay dan Bunga ini itu dihadang oleh kuntilanak merah tepat di depan mereka guys. Cuman itu, mereka juga melihat sosok pocong di bebaliknya pepohonan. Jadi mereka itu tidak hanya dihadang oleh kuntilanak merah, tetapi ada juga sosok pocong di balik pohon yang menampakkan diri pada mereka guys. Mereka udah nggak tahu, mereka udah bingung, mereka udah ketakutan, lemes segala macem. Dan saat itu pula ada juga yang melempari mereka pakai kerikil guys. Jadi mereka itu dilempari oleh makhluk astral dengan kerikil kecil-kecil yang banyak. Jadi mereka ini bener-bener udah kalut ya, udah bingung, mereka udah stres. Si Bunga ini juga udah stres, dia mengalami teror yang beruntun ya. Si Ubay ini juga udah bener-bener udah kacau pikiran mereka, udah lelah secara fisik dan juga mental guys. Nah akhirnya saking keselnya si Ubay ini mengalami teror yang beruntun, dan di depan mereka itu ada berbagai makhluk astral yang sangat banyak seperti itu. Mereka juga mengalami serangan ya, termasuk serangan lemparan batu kerikil itu. Akhirnya si Ubay pun melempari mereka dengan batu yang ada di samping-sampingnya ini, di sekitarnya. Jadi si Ubay ini ambil batu yang banyak, mereka lempar itu ke makhluk astral tersebut. Ada satu waktu yang si Ubay ini tuh salah ambil guys ceritanya. Jadi si Ubay ini pengen ambil kerikil untuk melempari makhluk astral ini, tetapi yang diambil ini malah kepala dong. Kepala guys. Jadi si Ubay ini tuh ambil kepala, dan saat mau melempar si Ubay baru sadar bahwa itu kepala. Si Ubay pun bener-bener udah jengkel di situ, dia udah nggak merasa takut lagi, dia udah rasa takutnya ini saking sebelnya itu ya. Rasa takutnya ini udah berubah jadi rasa sebel guys. Jadi kepala yang diambil ini benar-benar udah dilempar gitu aja yang jauh gitu, dan ambil batu lagi. Ubay itu melempari si kuntilanak merah ini, melempari si pocong di balik pohon ini, dan Ubay pun terus melempari sampai penampakan-penampakan itu hilang guys. Untungnya juga akhirnya penampakannya pun benar-benar berhenti untuk menampakkan diri karena dilempari batu sama si Ubay ini guys. Ternyata ampuh juga ya ngelempar batu ke makhluk astral gitu. Akhirnya dari situ mereka sudah nggak peduli lagi dengan gangguan-gangguan yang ada di tengah hutan tersebut. Mereka langsung aja terus jalan untuk mencari jalan ke base camp Ranupani. Dan untungnya ya bersyukur akhirnya mereka menemukan jalan untuk ke base camp Ranupani, dan mereka pun sampai di base camp Ranupani. Di base camp Ranupani saat itu ada beberapa pendaki yang sudah mendirikan tenda dan beristirahat. Akhirnya Ubay dan Bunga pun mendirikan tenda. Mereka juga menyapa, saling sapa dikit gitu ya dengan pendaki lain si Ubay itu. Saat itu Bunga sudah beristirahat di dalam tenda, dan si Ubay ini pun ngopi guys keluar. Si Ubay ini pengen berbincang-bincang dengan pendaki yang ada di situ gitu guys. Jadi si Ubay ini nggak langsung tidur, si Bunganya udah tidur dan si Ubaynya masih bercengkrama dengan pendaki-pendaki yang lain yang ada di base camp Ranupani. Nah ada hal yang menyeramkan juga sih menurut aku, ini paling serem ya dari semua cerita dari awal hingga akhir. Ini menurut aku yang paling serem. Jadi si Ubay ini nggak ngerti, kalian juga pasti nggak ngerti kan guys, bahwa si Bunga yang dari tadi dia tolong, yang dari tadi menemani si Ubay tersesat di hutan, itu bukan orang guys. Jadi si Ubay ini tuh belum tahu kalau si Bunga ini ternyata bukan orang. Taunya si Ubay ini dari ya bercengkrama dengan para pendaki yang ada di base camp Ranupani ini guys. Dia ngopi-ngopi bareng di situ dan tanya-tanya, adalah biasa ya, pendaki tuh tanya-tanya, "Bang, dari mana?" gitu. "Dari atas, Bang, turun dari atas." "Oh, udah turun, kok lewat sana, Bang?" Kayak gitu kan, karena memang pada saat itu si Ubay ini memang beda jalur dari jalur pendakian yang pada umumnya. Kan dari tadi aku bilang bahwa si Ubay ini tersesat melalui jalur aye-aye ya, bukan jalur yang seharusnya. Terus si Ubay pun menceritakan bahwa ia sedang tersesat gitu. "Iya Bang, tadi tersesat lewat jalur aye-aye," seperti itu. Dan pendaki lain itu pun bertanya, "Sendirian Bang?" Kayak gitu guys. Si Ubay bingung dong.
Loh, tadi kan saya datang sama teman saya, Bang. Tadi saya kan juga nyapa abang. Kayak gitu kan? Enggak, tadi kamu sendirian. Kayak gitu. Lah, mereka kok nggak ngelihat si Bunga? Pikir si Ube kayak gitu, guys. Akhirnya mereka ini sedikit ngeyel gitu. Ya, aku sama teman aku, Bang. Tadi aku ada satu temen cewek. Aku datang sama satu temen cewek gitu. Dan masalahnya si pendaki itu nggak sendirian. Pendaki lain itu ada beberapa orang dan mereka mengatakan bahwa si Ube ini sendirian, guys. Dan akhirnya si Ube ini bergegas untuk mengecek di tenda milik Bunga yang tadi ya. Yang ia dapati bukan si Bunga, guys. Jadi waktu Ube membuka tenda tersebut, yang ada hanyalah sebatang pohon pisang. Jadi yang ada hanya pelepah pohon pisang atau badan pohon pisangnya itu, guys. Oh my god. Jadi yang dari tadi tersesat sama si Ube itu bukan orang, guys, pelepah pisang dong. Dan dari tadi si Ube ini berjalan dan tersesat sendirian di dalam hutan. Dengan berbagai kejadian yang dia alami, dia udah pasrah, dia udah gak tahu lagi mau ngapain. Dia juga udah berniat baik mau membantu si Bunga, tetapi malah seperti itu. Ya udah, akhirnya malam itu dia tidur, dia istirahat, dan besok paginya, keesokan harinya, si Ube ini pun ngecek balik lagi tuh ke jalur ayak-ayak yang menuju ke atas. Jadi dia balik lagi ke tempat yang dia tersesat semalam, guys. Wah, gila sih si Ube nih. Ngapain coba dia tuh balik lagi gitu? Udah tahu dia mengalami hal-hal seperti itu, udah tahu teman pendakiannya malah bukan orang, malah dia balik lagi ke jalur yang dia mengalami tersesat semalam gitu. Dia untuk mengecek, guys. Jadi dia itu mau ngecek apa benar semalam itu dia lewat situ, apa benar semalam itu ada kejadian yang orang dibantai itu. Dan ternyata tidak ada apa-apa, tidak ada bekas jejak kaki, tidak ada bekas darah, tidak ada bekas apapun. Dan saat itu Ube pun akhirnya ya udahlah turun aja, balik. Mungkin saat itu bukan hari dia, bukan hari keberuntungannya dia, lagi apes, jadi dia turun aja. Dan dia pun kembali ke pos Ranupani dan menemui penjaga di pos Ranupani, guys. Dan dia menanyakan bahwa ada nggak segerombolan ini naik pada jam ini dan dengan nama ini, dan tidak ada. Jadi si Bunga ini tidak masuk dalam daftar SIMAKSI. SIMAKSI adalah surat izin masuk kawasan konservasi. Jadi setiap pendaki yang mau naik itu kan pasti mereka mendaftar ya, guys, mencantumkan nama, terus berapa orang, mendaki pada jam berapa, turunnya pun tanggal berapa kayak gitu, dan mereka tidak ada, guys. Bahkan rombongan Bunga yang ditemui oleh Ube di atas tadi yang meminta tolong untuk menemani Bunga turun itu juga nggak ada sama sekali. Dan di situ Ube udah jelas bahwa dia benar-benar bertemu dengan sosok wanita gaib yang menemani dia untuk turun ya. Jadi bukan orang itu, guys. Akhirnya dia mengambil Vespanya. Pada saat itu dia memakai motor Vespa, dan akhirnya Ube memutuskan untuk pulang. Saat Ube pulang, nah di jalan, jadi baru pulang dari kawasan pendakian, kawasan masuk pendakian itu, ternyata Ube papasan sama satu jeep, satu mobil bak terbuka kayak gitu, yang dimana di situ ada si Bunga, guys, baru datang. Jadi si Bunga dan kelompoknya ini, kelompok yang ditemui si Ube di atas tadi, itu baru datang ternyata, guys. Dan itu pun papasan sama si Ube. Jadi si Ube ini pulang ya, turun, dan si Bunga dengan kelompoknya ini baru datang, guys. Itu persis banget mukanya, bajunya, tasnya, semua yang dibawa itu persis banget sama Bunga yang menemani Ube tersesat semalam. Dan juga ada leadernya, persis banget. Beberapa orang yang Ube lihat di kelompok tersebut pun ada persis banget. Dan intinya semua yang Ube lihat di atas itu mereka baru datang, guys. Wah, gila sih. Terus siapa dong yang dilihat Ube di atas itu? Si Bunga ini juga siapa gitu. Jadi itu kayak apa ya? Intinya di situ Ube bingung banget. Dia juga nggak mungkin nyapa si Bunga ini. Dia juga nggak mungkin memberhentikan. Misalnya pun Ube mau menyapa, dia juga bakal bilang apa, guys? Aku ketemu kamu, aku semalam aku turun sama kamu loh di gunung, kayak gitu kan nggak mungkin. Mereka juga pasti nganggep si Ube ini udah gila kali ya, kayak gitu, guys. Jadi udah bingung banget. Dan saat itu Ube akhirnya pun udah kayak membiarkan, ya udahlah itu mungkin pengalaman
terburuk aku di Gunung Semeru gitu ya guys. Sampai cerita ini diceritakan pun si Ube masih bingung dan penasaran itu tadi siapa guys. Oke guys, segini aja dulu ya cerita misteri dari Gunung Semeru yang aku ceritakan. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like-nya dan juga subscribe channel YouTube aku ya. Oke, next aku akan membahas cerita-cerita yang lebih seru lagi dan lebih menarik lagi. So, makanya tungguin aja konten-konten aku di channel YouTube Diano Gustin ya. So, I'll see you on my next video. Bye-bye!